Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel saya, yaitu Korea Lagi. Pada video kali ini, saya akan membahas atau mengulik tentang hasil nilai EPS topik sektor manufaktur tahun 2023 dan 2024. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, mohon teman-teman bantu subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar apabila saya mengupdate video terbaru itu muncul di beranda HP teman-teman semuanya. Mohon simak video ini sampai selesai teman-teman, karena saya akan menjabarkan kenapa nilai KKM manufaktur tahun 2024 itu begitu tinggi nilainya, di luar ekspektasi ya. Saya pun begitu teman-teman. Jadi di luar nurul ya. Oke. Jadi di tahun 2023 itu peserta yang daftar ujian EPS topik ada 29.000. Ini hampir mendekati 30.000 ya. Kemudian kuota yang diberikan awal oleh HRD Korea yaitu 10.000 untuk manufaktur. Dan KKM kelulusannya itu 80 teman-teman. Atau salah 8 ya. 160 lah kalau dari skala 5 ya. Cuman sekarang kan nilainya 2,5 kalau setiap soal itu. Namun pada kenyataannya HRD Korea menambah kuotanya yaitu menjadi 12.000. Jadi ada tambahan 2.000 orang yang lulus untuk ujian EPS topik tahun 2023. Nah, enaknya di tahun 2023 itu kemarin tidak ada tes skill atau skill test. Jadi murni kelulusan itu adalah hasil dari ujian EPS topik saja ya, tidak ditambah dengan tes skill. Selamat bagi yang sudah lulus tahun 2023. Nah, sekarang kita beralih ke tahun 2024. Peserta yang mendaftar ujian EPS topik tahun 2024 yaitu sebanyak 46.107 orang teman-teman. Ini setelah diverifikasi ya, yang mungkin sebelum diverifikasi lebih dari ini untuk peserta yang mendaftar. Nah, ini hampir 2 kali lipat ya dari peserta tahun 2023. Kemudian kuota awal yang diberikan oleh HRD Korea yaitu sebanyak 7.129. Nah, ini jelas menurun dari tahun kemarin, tahun 2023 ya. Ada penurunan ya. Ada penurunan, tetapi pesertanya hampir 2 kali lipat. Jadi sangat realistis apabila nilai KKM-nya begitu tinggi ya. Nah, untuk nilai KKM kelulusan di gelombang 1 yaitu 92,5 atau salah 3 soal dari 40 soal. Kemudian di gelombang 2 yaitu 92,5, salah 3 juga. Nah, kalau di 2024 ini hanya 2 gelombang saja teman-teman. Berbeda dengan tahun 2023 ya. Nah, setelah itu, setelah lulus ujian EPS topik di 2024 itu ada skill test. Ini baru mulai lagi ya. Karena kemarin tidak ada skill test, kemarinnya lagi tidak ada ujian karena corona. Nah, sekarang mulai lagi diberlakukan tes skill atau skill test. Tes skill sendiri meliputi tes fisik, kemudian wawancara, kemudian keterampilan. Nah, saya bedah teman-teman peserta ujian EPS topik tahun 2024 yang dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama atau gelombang 1 itu pesertanya 23.286. Kemudian di gelombang kedua itu pesertanya 22.821 orang. Nah, berapa sih nilainya masing-masing dari angka 92,5 sampai dengan nilai 100? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang mendapat nilai 100
Gelombang 1 itu ada 332, kalau di gelombang 2 itu ada 504. Ini sudah jelas lebih meningkat ya. Jadi mungkin karena KKM-nya begitu tinggi, belajarnya lebih giat lagi mungkin, sehingga banyak yang mendapat nilai 100 karena durasi waktunya juga kan lebih lama. Ujian gelombang pertama lebih dulu, gelombang 2 lebih belakangan ya. Nah, kemudian dinilai 97,5 ini juga meningkat ya dari 774 sampai 1033 orang. Kemudian di nilai yang 95 itu 1124 dan di gelombang kedua 1346. Ini juga sama meningkat ya. Padahal pesertanya sedikit ya. Ini 22.000, ini 23.000. Kemudian di nilai 92,5, gelombang 1 1400 dan gelombang 2 1420. Nah, menurut saya bisa disimpulkan bahwa semakin lama durasi belajar atau ujian atau tryout, maka hasilnya semakin bagus. Oleh karenanya, banyak teman-teman yang mempunyai trik ingin tes di gelombang kedua karena waktunya lebih panjang untuk masa tryout-nya, sehingga kita bisa rajin berlatih setiap hari untuk mengerjakan soal-soal yang serupa dengan ujian EPS Topik. Nah, di gelombang 1 sebelum skill test yaitu yang lulus ujian EPS Topik yaitu 3.630. Namun setelah diadakan tes skill atau skill test jumlahnya yaitu 3.600 orang. Jadi ada 30 orang yang tersingkir atau tidak lulus. Konon katanya ada beberapa orang yang tidak hadir dan ada juga memang yang tidak lulus secara kompetensi. Artinya tes skillnya tidak lulus, entah itu gugup pada saat wawancara, entah itu fisiknya kurang, entah itu keterampilannya belum memadai. Nah, kemudian berapa sih nanti yang akan tersingkir di gelombang kedua setelah dilakukan skill test? Jadi sebelum skill test ini yang lulus ujian EPS Topik ini ya teman-teman, 4.033 orang ini yang lulus ujian manufaktur belum skill test. Nah, karena kuotanya 7.129, maka nanti yang akan diambil yaitu 3.529 teman-teman. Artinya nanti yang akan tersingkir kisaran 774 orang teman-teman. Jadi 774 orang ini siap-siap saja kalau memang kuotanya tidak ada perubahan, siap-siap tidak lulus. Nah, tapi saya sih berpikirnya positif ya, positive thinking kepada HRD Korea. Kalau melihat dari 2023 itu ada 10.000, ternyata 12.000 yang lulus. Nah, kemudian ini juga harusnya ada penambahan teman-teman. Harusnya ada penambahan kalau prediksi saya ya. Bisa jadi ini sesudah skill test ini sama kelulusannya. Jadi 3.600 juga ya. Jadi imbang atau balance ya. Karena KKM-nya juga sama. Gelombang 1, gelombang 2. Dan skill testnya juga ya kalaupun ada tambahan juga nggak mungkin 500 teman-teman. Pasti angkanya puluhan atau mungkin hanya berapa ratus saja ya. Ini prediksi saya. Ya ada juga tambahan mungkin tapi sedikit ya, tidak begitu banyak. Tapi anggap aja kalau teman-teman yang mau belajar itu anggap aja kuotanya pas, tidak ada tambahan. Kalaupun ada tambahan yaitu suatu keajaiban dan keberkahan ya. Ada keberuntungan tersendiri. Nah, teman-teman, memang skill test ini perlu latihan. Jujur aja ya. Kalau tidak latihan saya tidak jamin peserta yang sudah lulus ujian EPS Topik tidak akan lulus juga tanpa latihan skill test. Jadi memang betul-betul harus dilatih fisiknya, wawancaranya, keterampilannya. Makanya silahkan diperdalam lagi, ini belum final.
belum berakhir ya, masih belum aman. Teman-teman yang sudah lulus ini 4.000 orang ini masih nanti akan dieliminasi atau dicoret atau apa ya istilahnya, akan gugur sebanyak 774 orang. Oleh karenanya silahkan latihan skill test dengan sungguh-sungguh ya. Terutama di wawancara ini banyak sekali yang gugup. Sebelum skill test wawancara itu hafal teman-teman, kebanyakan teman-teman. Latihannya hafal, sama teman hafal, ngomong bahasa Korea, tapi ketika berhadapan langsung dengan orang Korea itu ngeblank, sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, doa saya semoga teman-teman dilancarkan, dimudahkan untuk proses ujian tahap 2 yaitu skill test sehingga bisa lulus dan punya kesempatan melamar bekerja di Korea Selatan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.